kelimpahan di masa susah. Bagian yang pertama, ikutin terus sampai bagian yang terakhir. Galatia 3:29 berkata, dan kita adalah keturunan Abraham karena kita adalah milik Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Alkitab menampilkan Ishak sebagai orang yang percaya dan hidup dalam New Covenant, perjanjian kasih karunia. Kisah Ishak menabur di masa kelaparan adalah kisah kita juga. Anda dan saya adalah Ishak masa kini. Perhatikan baik-baik, di masa sulit ini Tuhan bilang, tabur. Akan ada mujizat dalam masa sulit ini ketika Ishak menabur, ketika saudara dan saya juga menabur. Tuhan mau memberikan seluruh negeri ini pada Ishak. Tetapi yang menempati negeri itu adalah bangsa Filistin. Seolah Tuhan berkata, aku akan memberikan rumah, tanah, properti di saat krisis ini. Tetapi yang saat ini tinggal di rumah-rumah itu adalah orang tidak percaya. Orang Filistin. Persis situasi sekarang. Yang memiliki uang adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tapi aku akan memberikan padamu milik mereka. Transfer kekayaan, perpindahan kekayaan. Terjadi berulang kali dalam Alkitab, dan itu akan terjadi lagi. Mulai kapan? Hari ini. Ini tahun Amazing Grace bagi jemaat BFA. Saat tergelap dalam sejarah Israel, pada malam Paskah di mana banyak terjadi kematian, Tuhan memindahkan kekayaan orang Mesir kepada orang Israel. Sama seperti masa kelaparan, seorang pemuda Ibrani yaitu Yusuf dipromosikan ke jabatan tertinggi di istana Firaun. Ini juga pasti terjadi. Siapkan dirimu menerima transfer jabatan, transfer kekayaan, seperti di zaman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, di zaman Yusuf, di zaman Ishak. Ini akan terjadi hari-hari ini. Apa artinya Mesir? Mesir sangat bergantung pada Sungai Nil. Sungai Nil itu pun berlaku sampai sekarang. Sungai Nil adalah gambaran sumber daya alami yang bisa dilihat, diandalkan sementara. Mereka mengairi ladang mereka dengan air dari Sungai Nil. Gambaran usaha manusia. Mesir adalah gambaran sesuatu yang terlihat. Tuhan melarang pergi ke Mesir karena Tuhan tidak mau. Ishak juga kita bergantung pada apa yang terlihat oleh mata. Tapi Tuhan mau. Kita harus mengandalkan sumber daya yang tidak nampak, yang tidak terlihat, yaitu Tuhan. Tanah Kanaan, kemana Tuhan akan membawa umatnya mengandalkan hujan, tidak bisa mengandalkan sungai. Tanah Kanaan tidak ada sungai seperti Sungai Nil. Hanya mengandalkan hujan. Tuhan menempatkan mereka pada ketergantungan. Mereka hanya mengadah. Mereka harus menengadah ke atas, menunggu hujan. Ini gambaran hanya bergantung kepada Tuhan. Di tanah perjanjian, kita harus memposisikan diri kita mengandalkan Tuhan untuk hujan turun. Jika Tuhan tidak mengirim hujan, tidak akan ada hujan. Kita berada dalam kemurahan Tuhan. Di Mesir, bergantung pada Sungai Nil. Kita harus melihat ke bawah, Sungai Nil duniawi bisa mengering. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, sumber daya yang tidak terbatas, tidak akan pernah kering, tidak akan pernah berkurang persediaannya untuk saudara dan saya. Oh, Tuhan menyukai saat kita walk by faith, not by sight. Jika mengandalkan penglihatan, kita tidak akan pernah puas. Kita harus mempercayai firman Allah yang hidup, Allah yang sangat mengasihi kita, yang tidak pernah berdusta, yang menyerahkan anaknya. Mengapa kita percaya kata-kata manusia yang berkata, kamu dalam kemalangan, bagaimana manusia bisa tahu masa depanmu, padahal ia tidak menyerahkan nyawanya bagimu? Serahkan hidupmu kepada Yesus yang merentangkan tangannya di kayu salib sambil berkata, aku begitu mengasihimu dan menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Itu bukti cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu bagian kedua, mujizat di tengah kekurangan, di tengah krisis. God bless you. Shalom.